Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai di percobaan kesetaraan kalor mekanis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara pergerakan dari mekanis alat ini dengan panas yang dihasilkan akibat dari gesekan antar kedua benda. Kemudian yang kedua itu dapat mengetahui hubungan antar keduanya, antara gerak mekanis dengan panas yang dihasilkan. Adapun alat yang digunakan di sini ada alat mekanis, kemudian ada termokouple, kemudian ada pelat nikel, neraca pegas, dan di sini ada beban. Oke, untuk prosedur pelaksanaannya, di sini kita menghitung berat dari bebannya terlebih dahulu dengan menggunakan neraca pegas seperti ini. Kemudian dibaca angkanya berapa yang tertera di neraca pegasnya. Kemudian setelah itu hasil dari pembacaan skala ini dimasukkan ke dalam data hasil percobaannya. Oke, setelah itu kita merangkai alatnya. Ini alat mekanis, kemudian kita rangkai. Oke, dirangkai seperti ini. Kemudian di sini di neraca pegas itu menunjukkan angka yang berbeda ketika kita sudah merangkai. Kemudian dibaca angkanya berapa di neraca pegasnya dan ditulis di data hasil percobaan. Oke, kemudian kita set putarannya, putaran dari alat mekanis ini. Di sini kita akan mengeset senilai 100 putaran, di mana nanti setiap 20 putaran kita hitung berapa suhu yang terbaca di dalam alat mekanis ini. Oke, selanjutnya setelah kita set putarannya jadi 100 putaran, maka di setiap putaran nanti, setiap 20 putaran kita hitung suhunya berapa. Di sini tertampang nyata untuk suhu awalnya. Di sini ada 29,3 derajat Celcius. Jadi untuk putaran di sini kita set 100, setiap 20 putaran kita hitung berapa suhunya. Kita hidupkan. Oke, ini sudah berputar seperti ini. Kemudian setiap kelipatan 20 kita hitung berapa suhu. Setiap 20 dihitung suhunya berapa. Itu 40 sekitar 29,9. Kemudian 80 sekitar 30,5. Dan 100 sekitar 30,5 derajat Celcius. Jadi setiap kelipatan 20 suhu itu akan selalu meningkat. Oke, kemudian data-data dari suhu tadi dimasukkan ke dalam data hasil di percobaannya. Oke, di sini di percobaan ini prinsipnya adalah mengubah tenaga mekanis ini menjadi tenaga panas. Seperti pada hukum kekekalan energi, yaitu energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat dirubah bentuknya. Di sini kita mengubah dari energi gerak menjadi energi panas. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel data hasil percobaan pada kesetaraan kalor mekanis. Nah, pada kolom pertama terdapat beban. Nah, di sini kita menggunakan dua beban, yaitu 0,5 kg dan 1 kg. Kemudian di kolom kedua ada W besar. W besar adalah berat benda. Cara mendapatkan berat benda yaitu dengan cara mengkaitkan benda ke neraca pegas. Kemudian data yang didapatkan pada neraca pegas dimasukkan ke dalam kolom W besar dengan satuan Newton.
Kemudian pada kolom ketiga ada FS1. FS1 adalah gaya sebelum diputar. Cara mendapatkan datanya, kita melilitkan tembaga kepada benda, kemudian dikaitkan ke neraca gas. Nah, kemudian data yang diperoleh dimasukkan ke dalam kolom FS1 dengan satuan Newton. Kemudian di kolom keempat terdapat FS2 atau gaya saat diputar. Nah, cara mendapatkannya sama seperti FS1, namun didapatkannya saat diputar dengan satuan Newton. Kemudian kolom kelima terdapat delta Fs. Delta Fs didapatkan dari gaya sebelum diputar dikurangi gaya saat diputar dengan satuan Newton. Kemudian kolom terakhir terdapat K besar. K besar adalah gaya yang terbaca pada neraca. Nah, gaya yang terbaca pada neraca didapatkan dengan cara berat benda dikurangi perubahan gaya dengan satuan Newton. Selanjutnya, pada tabel kedua terdapat data hasil percobaan pada percobaan kesetaraan kalor mekanis. Nah, di sini kita melakukan dua percobaan, yaitu dengan massa 0,5 kg dan 1 kg. Kemudian K itu gaya yang terbaca pada neraca. Nah, sebelumnya sudah dihitung pada tabel pertama di sini. Nah, kemudian data K-nya dimasukkan ke tabel kedua. Kemudian di kolom keempat terdapat N. N itu yaitu putaran. Nah, di sini kita menggunakan putaran kelipatan dari 200 dan dimulai dari 200 putaran. Nah, misal putaran pertama 200, berarti putaran kedua yaitu 400, seterusnya sampai 5 kali. Selanjutnya terdapat TM. TM adalah temperatur mula-mula. Nah, temperatur mula-mula dapat dilihat pada alat kesetaraan kalor mekanis yang dapat menunjukkan temperatur dengan satuan derajat Celcius. Kemudian, TA adalah temperatur akhir setelah diputar. Nah, temperatur akhir setelah diputar itu dapat dilihat setelah putaran itu menyentuh angka yang ditentukan. Misal yang pertama 200 putaran, dilihat suhunya menunjukkan angka berapa, kemudian dimasukkan ke dalam kolom dan seterusnya. Selanjutnya, untuk angka toleransi di sini dapat kalian mintakan ke asisten pengampu masing-masing. Nah, cukup sekian untuk percobaan kesetaraan kalor mekanis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.